Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Putri, mahasiswa PPL YAIN Parepare, jurusan Tadris Matematika. Apa kabar hari ini adik-adik? Semoga sehat dan tetap semangat ya mengikuti pelajaran pada hari ini. Namun, kita harus tetap mematuhi protokol-protokol kesehatan agar terhindar dari COVID-19, di mana kita harus tetap menjaga kebersihan, terutama selalu mencuci tangan sebelum memegang area wajah. Baik, video kali ini kakak buat untuk adik-adik yang tidak sempat mengikuti pelajaran luring yang sudah dilakukan tadi sore. Semoga dengan video ini adik-adik bisa tetap mengikuti pelajaran yang sudah teman-teman pelajari tadi sore. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa agar ilmu yang kita dapatkan berkah dan dilancarkan. Berdoa dimulai. Selesai. Untuk itu, mari kita belajar. Nah, adapun tujuan pembelajarannya yaitu membedakan contoh gambar yang merupakan refleksi dan yang bukan merupakan refleksi. Yang kedua, menentukan bayangan dari benda yang direfleksikan. Di sini ada yang mengatakan melalui metode permainan siswa diharapkan. Nah, yang kakak gunakan pada pertemuan luring merupakan metode permainan. Namun, dengan adanya video ini, kakak berharap kalian juga bisa memahami meskipun kita tidak bermain secara langsung. Lanjut. Nah, sebelum kita masuk ke materi inti, saya berharap adik-adik bisa bercermin terlebih dahulu. Bercermin layaknya kita ketika ingin siap-siap bepergian atau ke sekolah atau selayaknya bercermin seperti biasa. Nah, amati cerminnya. Pada saat mendekati cermin, tampak bayangan kita juga akan mendekati cermin. Ketika bergerak menjauhi cermin, bayangan juga akan menjauhi cermin. Nah, ketika kita mengangkat tangan kanan, maka di cermin juga kita akan terlihat mengangkat tangan kiri. Nah, setelah itu kita lanjut. Nah, tadi kita sudah bercermin. Adapun pengertian refleksi adalah pencerminan, merupakan salah satu jenis transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang atau bangun geometri dengan menggunakan sifat benda dan bayangannya pada cermin datar. Jadi, refleksi itu dikatakan pencerminan. Nah, sifat-sifat yang ia pakai yaitu sama pada saat ketika kita bercermin. Begitulah refleksi dalam matematika. Lanjut. Nah, untuk lebih mudah, ada sifat-sifat refleksi, di mana yang pertama, bayangan suatu bangun yang dicerminkan memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan bangun aslinya. Nah, lihatlah ketika kita bercermin. Ketika kita dicermin, maka seolah-olah bayangan yang ada di depan kita itu sama dengan kita, sama ukurannya, sama bentuknya. Nah, pada saat bercermin, tidak mungkin ketika kita berdiri, bayangan kita akan duduk. Nah, tidak mungkin kan? Makanya di sini dikatakan bahwa bentuk dan ukuran yang sama dengan bangun aslinya. Nah, coba lihat gambarnya. Ini contoh refleksi. Nah, refleksinya ini bangunannya dicerminkan melalui air. Nah, ini ada bayangannya. Yang di bawah itu bayangannya, yang di atas adalah bangunan aslinya. Maka ketika kita lihat, bentuk dan ukurannya sama. Kemudian
jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda aslinya ke cermin. Ya, sama. Lihat jaraknya di sini. Di gambar ini sama kan jarak antaranya yang di atas dengan yang di bawah. Ketika kita misalnya jarak kita ada satu kotak dari cermin, maka di bayangan kita pasti juga ada satu kotak dari cermin, makanya dikatakan jaraknya sama. Begitupun nanti dalam konsep matematika, jarak antara bayangan dari cermin akan sama dengan aslinya. Lanjut, bayangan bangun pada cermin saling berhadapan dengan bangun aslinya. Nah, ini tadi yang kakak katakan bahwa ketika kita mengangkat tangan kanan, maka di cermin itu seolah-olah kita mengangkat tangan kiri karena posisinya berhadapan. Nah, ketika kita menghadap ke cermin, maka bayangan kita tidak akan membelakangi kita, tetapi kita akan saling berhadapan. Nah, begitu sifat dari refleksi atau pencerminan. Di gambar juga saling berhadapan. Nah, yang bayangannya itu yang bawahnya ketemu dengan yang bawah, yang atas saling berjauhan. Seperti itu sifat pencerminan. Nah, untuk lebih mudah, kalian tinggal mengamati ketika kalian bercermin. Sangat mudah untuk mengetahui apa itu pencerminan. Lanjut, nah kita masuk ke contoh refleksi. Gambar di atas merupakan contoh pencerminan dari segi 4 PQRS. Jadi segi 4 yang dimaksud adalah segi 4 yang ini PQRS, dan ini merupakan cerminnya. Nah, sedangkan ini adalah bayangannya. Di sini juga sudah ada langkah-langkah untuk mendapatkan bayangan dari persegi 4 PQRS. Nah, langkah pertama, gambar ruas garis yang tegak lurus terhadap garis alfa dari P, Q, R, dan S. Nah, ini garis alfa. Garis alfa ini adalah cermin. Kemudian di langkah pertama kita disuruh menggambar ruas garis yang tegak lurus terhadap garis alfa. Jadi kalau tegak lurus berarti membentuk tambah ya. Nah, kita cari dulu yang titik P-nya, yang kita gambar garis yang tegak lurus dengan garis alfa yang ini. Nah, ini garis tegak lurus. Q-nya juga seperti itu, R juga, dan S juga, ini garisnya tegak lurus. Kemudian langkah kedua, tentukan titik P, Q, R, dan S, P aksen, Q aksen, R aksen, dan S aksen, sehingga garis alfa tegak lurus dan membagi P ke P aksen, Q ke Q aksen, R dan ke R aksen, dan S ke S aksen sama panjang. Jadi gunanya ini garisnya kita bisa melihat nanti jaraknya apakah sudah sama jaraknya antara P ke cermin dan bayangannya ke cermin. Nah, kita lihat dari titik P dulu. Ini jaraknya ke sini, ini juga jaraknya ke sini. Jadi titik P-nya harus di sini karena kan harus sama jaraknya. Nah, Q juga seperti itu. Nah, ini berarti kita harus juga menggambar ruas garis sejauh ini untuk mendapatkan titik Q aksen. Nah, begitu pula dengan R aksen dan S aksen. Lanjut langkah ketiga. Nah, hubungkan titik P aksen, Q aksen, R aksen, dan S aksen. Oleh karena P aksen, Q aksen, R aksen, dan S aksen merupakan bayangan dari P, Q, R, dan S yang direfleksikan oleh garis alfa, maka segi 4 P, Q, R aksen, P aksen, Q aksen, R aksen, S aksen merupakan bayangan segi 4 P, Q, R, S. Nah, jadi kan tadi sudah ditentukan titik-titiknya, titik P aksen, Q aksen, R aksen, S aksen. Sekarang langkah ketiga itu kita disuruh menghubungkan titik Q aksen ke P aksen, hubungkan garis semua titiknya sehingga membentuk bayangan segi 4 yang merupakan bayangan dari P, Q, R.
Mudah kan? Nah, jika masih ada yang belum dimengerti, bisa bertanya di grup WhatsApp atau langsung komentar di kolom komentar. Selanjutnya, kita masuk ke contoh soal berikutnya. Gambar di samping menunjukkan contoh refleksi bangun datar A, B, C, D, E pada garis M. Jadi, yang menjadi cerminnya adalah garis M. Perhatikan bahwa ruas garis yang menghubungkan titik dan bayangannya tegak lurus terhadap garis M. Nah, ini tegak lurus yang dimaksud. Kemudian garis M disebut garis refleksi untuk A, B, C, D, E dan bayangan A, B, A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen, E aksen. Jadi sama seperti soal sebelumnya, kita terlebih dahulu membuat ruas garis yang tegak lurus dengan cermin, kemudian menentukan titik bayangan sesuai dengan jarak asli ke cermin. Selanjutnya, setelah menentukan titik-titiknya, kita hubungkan semua garisnya seperti ini. Nah, terbentuklah bayangan dari bangun datar yang asli. Nah, coba kita amati apakah sudah sesuai dengan sifat-sifat bayangan tadi. Yang pertama, tidak merubah bentuk atau bentuk dan ukuran sama. Ya, ukurannya sudah sama, bentuknya juga sama. Kemudian jaraknya sama antara bayangan ke cermin dan asli ke cermin. Ya, sama kan? Dari ruas garis kita sudah bisa lihat. Nah, selanjutnya apakah dia berhadapan? Nah, iya, dia saling berhadapan. Nah, ini di titik E dan E aksen itu berada di titik yang sama karena titik E tepat berada di cermin. Nah, kalian lihat ketika kita mendekatkan atau merapatkan jari kita ke cermin, maka bayangan jari kita juga tepat berada di cermin. Sehingga bayangan dari E yang merupakan E aksen juga tepat berada di cerminnya. Nah, di sini sudah dijelaskan. Baik, kita lanjut. Nah, kita ke soal latihan. Tentukan apakah gambar yang berwarna biru merupakan hasil percerminan dari gambar yang berwarna merah. Jadi, di sini kita akan mencoba menentukan apakah ini termasuk pencerminan atau bukan, apakah ini refleksi atau bukan refleksi. Soal pertama. Di sini yang ini merupakan gambar asli dan ini adalah bayangan. Nah, berdasarkan sifat-sifat dari refleksi, kita bisa mengetahui apakah dia refleksi atau bukan refleksi. Nah, dia saling berhadapan, jaraknya juga sama, kemudian bentuknya juga sama. Jadi ini termasuk refleksi. Oke, lanjut. Nah, kita lihat bentuknya sama. Oke, sifat yang pertama terpenuhi, bentuknya sama, jaraknya tidak sama karena titik. Kita anggap ini titik yang ini kan agak-agak jauh dari cermin, sedangkan ini dia agak dekat. Jadi ini bukan refleksi, tapi ini termasuk adalah geseran atau translasi. Nah, ini kita pelajari untuk pertemuan berikutnya nanti. Jadi ini bukan refleksi. Lanjut. Nah, ini gambar trapesium. Kita lihat gambar bentuk dan ukurannya sama. Kemudian jarak titik-titiknya sama. Dia saling berhadapan. Oke, berarti ini termasuk refleksi. Lanjut.
apakah ini refleksi atau bukan refleksi? Kita teliti dulu. Nah, jarak ini ke sini sama, jarak ini ke sini juga sama. Nah, jarak ini ke sini juga sama, bentuk dan ukurannya juga sama, tapi dia tidak berhadapan. Nah, kita bisa lihat ketika kita menarik garis ini ke sini, maka itu tidak akan terbentuk garis yang tegak lurus, hanya garis yang berpotongan. Sedangkan kalau ini ditarik ke sini, garisnya tegak lurus, ini juga garisnya tegak lurus. Tapi kalau ini ke sini itu tidak tegak lurus, dia berpotongan. Jadi ini bukan refleksi, tapi ini adalah putaran 90 derajat. Nah, kapan dikatakan refleksi? Ketika ini kan pendek, ini juga pendek. Nah, seharusnya yang pendek berada di sini, yang panjang berada di sini. Jadi ini bukan refleksi. Nah, berapa gambar yang kalian tebak jawabannya benar? Tuliskan jawabanmu di kolom komentar ya. Nah, selanjutnya di sini ada tugas. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran yang kedua, kakak menggunakan metode permainan yang berupa satu bertindak sebagai cermin dan satu orang bertindak sebagai bayangan. Jadi, yang bertindak sebagai bayangan itu harus mengikuti gerakan yang dilakukan oleh si asli, sehingga misalnya seperti ini, misalnya si asli mengangkat tangan kanan, berarti sebagai cermin si bayangan itu harus mengangkat tangan kiri. Jadi permainannya seperti itu. Ketika kita berhasil memainkan permainan tersebut, maka kakak anggap kalian sudah berhasil mengetahui dengan baik apa itu refleksi. Nah, untuk kalian yang tidak sempat mengikuti luring, kalian juga bisa mengetahui apa itu refleksi dengan melalui cermin atau mengajak teman kalian bermain. Dan tugas khusus ini merupakan tugas tambahan untuk dilakukan di rumah atau untuk dikerjakan di rumah. Semoga penjelasan kakak hari ini dapat kalian pahami dengan baik, dan semoga ilmu yang kalian dapatkan berkah. Sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa agar ilmu yang kita dapat berkah, berguna bagi diri kita sendiri maupun untuk kemaslahatan umat. Berdoa dimulai. Selesai. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.